reschedule acara pernikahan hingga 2 kali, guys. Sedih nggak sih kalian? Semua ini gara-gara corona. Hai Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Ruslin, entertainer Deso. Ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, Anda sehat, saya juga sehat. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk Sobat YouTube yang sudah subscribe channel saya. Untuk yang belum subscribe, silakan segera subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi ketika saya mengupload video. Jadi ceritanya begini. Kemarin malam saya ditelepon oleh salah satu klien saya, ya, klien dari SA Wedding Planner. Beliau adalah Mbak Novi dan Mas Eet yang menyampaikan untuk rencana reschedule acara resepsi pernikahan mereka berdua. Sedih juga sih dengarnya, guys, karena ini reschedule untuk yang kedua kalinya loh. Mungkin ada di antara kalian calon pengantin yang nonton video ini ya saat ini mengalami hal yang sama. Gara-gara corona, acara resepsi pernikahan terombang-ambing dalam ketidakpastian waktu. Ini yang dialami Mbak Novi dan Mas Eet. Saya sedih bukan karena job yang nggak kunjung tereksekusi, bukan. Lebih karena acara yang sudah direncanakan dengan baik, time schedule yang sudah disepakati, konsep acara yang sudah matang, tiba-tiba harus di-cancel hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Kesedihan saya ada ketika saya memposisikan diri sebagai Mbak Novi dan ataupun Mas Eet. Seandainya itu terjadi kepada saya, acara yang sudah digadang-gadang, yang akan menjadi momen seumur hidup, harus digantung oleh serangan wabah. COVID-19 adalah biangnya. Oke, Sobat YouTube, sebelumnya saya ajak Anda terlebih dahulu untuk menghitung waktu mundur ya. Kita flashback ke belakang 3,5 bulan yang lalu saat pemerintah mulai melarang penyelenggaraan acara yang bersifat massal ya. Sebagai upaya pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di negara kita. Salah satunya adalah larangan penyelenggaraan kegiatan resepsi pernikahan. Bulan Februari 2020 adalah bulan Rojab, di mana di dalam perhitungan Jawa bulan itu termasuk bulan baik di dalam melaksanakan acara pernikahan. Artinya bulan tersebut banyak sekali masyarakat yang menyelenggarakan acara pernikahan, guys. Meskipun sudah di ujung bulan Rajab. Sebagai penyedia jasa layanan wedding, SA Wedding Planner yang usianya kurang dari 1 tahun saat mengepakkan sayapnya di dunia wedding Mojokerto, terasa betul-betul diuji. Betapa tidak, klien kami yang bernama Mbak Novi dan Mas Eet, resepsinya terpaksa harus diundur -7 hari. Ya, kurang 1 minggu, guys. Bayangkan, 22 Februari ke 28 Februari tidak dapat terlaksana. Padahal seluruh persiapan sudah matang. Konsep, tata layout, vendor, semuanya sudah terkondisikan dengan baik. Ya, meeting juga sudah dilakukan. Among tamu dan seluruh petugas sudah terplotting dengan baik. 600 undangan bahkan sudah tersebar. Hanya tinggal eksekusi saja. Coba bayangin. Seandainya yang mengalami ini adalah Anda, kira-kira apa yang terlintas di dalam benak Anda? Pasti sedih kan? Iya, bingung dan stres, itu pasti. Belum lagi kita dapatkan info
Belum lagi info yang di-share di grup yang belum tentu kebenarannya waktu itu. Semakin menambah kepanikan klien kami. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang juga berprofesi sama seperti kami sebagai wedding organizer, bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari wedding organizer adalah memastikan klien kita itu tetap tenang, menjaga mood dan emosi dari klien kita itu agar tetap jernih dalam mengambil sikap. Itu menjadi hal yang sangat penting pastinya. Dan ini yang kami lakukan pada saat itu. Saya mencoba untuk menetralisir kepanikan dengan menghapus grup WhatsApp yang ada waktu itu. Jadi komunikasi kami bangun itu hanya satu arah. Klien kepada kami, kami kepada klien. Sama halnya ketika kita membuat sebuah event besar gitu ya dalam satu organisasi. Kerangka dasar event harus dirumuskan dulu oleh tim kecil sebelum dibawa ke panitia yang lebih besar. Tujuan kami waktu itu agar klien kami itu mendapatkan informasi yang real dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami mencoba untuk berkomunikasi dengan aparat kepolisian yang memang berhak mengeluarkan surat izin penyelenggaraan kegiatan. Kami juga melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja sebagai penegak aturan di level pemerintah daerah. Tidak hanya itu, komunikasi juga kami bangun dengan Dinas Kesehatan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi ketika harus melaksanakan kegiatan di masa pandemi itu apa saja. Dan hasilnya bisa ditebak, guys. Menyelenggarakan kegiatan dalam masa pandemi sangat beresiko. Hasil dari kami koordinasi dengan aparat menjadi materi bahasan kami dengan keluarga. Hingga akhirnya keluarga dengan berat hati harus mengambil keputusan untuk reschedule acara. Meskipun sejatinya acara itu akan dilaksanakan 7 hari yang akan datang. Gak wesa, ambiar toh. Keputusannya adalah reschedule. Ya. Resepsi di reschedule, tetapi akad nikah tetap dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kesepakatan kami ambil untuk penyelenggaraan acara resepsi pernikahan Mbak Novi dan Mas Eet pada minggu akhir di bulan Juli, kawan. Padahal planning acara tersebut itu sudah kami siapkan 6 bulan sebelumnya, dan kami terpaksa mereschedule acara dari Februari ke bulan Juli. Nah, untuk kondisi saat ini ya, pada saat ini pemerintah sudah mulai menerapkan program new normal. Kalau melihat dari poin-poin yang ada, dari unsur-unsur yang ada dalam program new normal, dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, kami beranggapan bahwa sepertinya pada bulan Juli penyelenggaraan resepsi pernikahan pun masih belum bisa dilaksanakan. Kepanikan, kegelisahan dapat kami rasakan dari Mbak Novi. Meskipun kami berkomunikasi hanya melalui telepon. Sedih, prihatin sobat itu. Karena kami harus merubah atau mereschedule acaranya kembali. Bukan apa-apa sih. Mau mesakne mantene wae, sakne gitu. Reschedule ulang, jatuh pilihannya di bulan akhir Desember 2020. Apa enggak 1 tahun itu namanya. Tapi alhamdulillah setelah kami share infonya, seluruh vendor sudah sepakat juga. Seluruh vendor menyadari semuanya memang karena keadaan. Semuanya memang dikacaukan oleh COVID-19.
Mewakili keluarga besar Bapak Adi Pratono dan Ibu Airat Manurmala, sekaligus juga mewakili Mbak Novi dan juga Mas Said, saya menyampaikan ucapan terima kasih untuk teman-teman vendor yang luar biasa, khususnya untuk Sinar Buniar Decoration, Tiara Sanggarias, kemudian Sono Kembang Catering. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Raden Wijaya Convention Hall, untuk DA Proson, Voice Kolbu. Kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kesediaannya mendukung untuk reschedule acara tanpa persyaratan apapun. Saya berharap dan kita semuanya pasti berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa hidup normal kembali dan dipertemukan dalam suasana yang berbahagia. Oke, Sobat YouTube, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Untuk yang suka video ini, jangan lupa untuk like ya. Boleh juga share, subscribe juga boleh ya. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi dari video-video saya berikutnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya Ruslin, Entertainer Deso. Salam.